Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi baca buku Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Buku ini adalah hasil wawancara dengan 500 orang terkaya pada saat buku ini ditulis oleh Napoleon Hill. Buku ini adalah buku bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller, edisi revisi untuk abad 21. Napoleon Hill. Buku ini kita sudah baca sampai dengan bab 9. Kali ini kita lanjut membacanya bab 10, kekuatan mastermind, daya dorong. Langkah ke-9, menjadi kaya. Kekuatan penting bagi keberhasilan mengumpulkan uang. Rencana akan sia-sia dan tidak berguna tanpa kekuatan untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan. Bab ini akan menjelaskan metode yang dapat digunakan orang untuk memperoleh dan menggunakan kekuatan. Kekuatan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang ditata dan secara cerdas diarahkan. Kekuatan di sini mengacu pada usaha yang terorganisasi sehingga cukup untuk membuat seseorang mampu mentransmutasikan hasrat ke dalam wujud fisiknya sebagai uang. Usaha terorganisasi dihasilkan lewat koordinasi usaha dua orang atau lebih yang bekerja sama menuju sebuah tujuan yang pasti dalam semangat keselarasan. Kekuatan diperlukan bagi akumulasi uang. Kekuatan juga diperlukan untuk mempertahankan uang yang telah dikumpulkan. Mari kita lihat cara memperoleh kekuatan. Jika kekuatan adalah pengetahuan yang terorganisasi, mari kita uji sumber-sumber pengetahuan. 1. Kecerdasan tanpa batas. Sumber pengetahuan ini dapat dihubungi lewat prosedur yang diuraikan dalam bab 6 dengan bantuan imajinasi kreatif. 2. Akumulasi pengalaman. Akumulasi pengalaman umat manusia atau sebagian dari pengalaman tersebut yang sudah ditata dan direkam dapat ditemukan dalam perpustakaan umum yang lengkap manapun. Salah satu aspek penting akumulasi pengalaman ini diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, di mana pengalaman tersebut dikelompokkan dan ditata. 3. Percobaan dan penelitian. Di bidang ilmu pengetahuan dan hampir setiap bidang kehidupan lainnya, orang berkumpul, mengelompokkan, dan menata fakta-fakta baru setiap hari. Inilah sumber yang harus ditengok jika pengetahuan tidak bersedia lewat akumulasi pengalaman. Selain itu, di sisi Selain itu, di sini imajinasi kreatif harus sering digunakan. Pengetahuan dapat diperoleh dari salah satu sumber di atas. Pengetahuan dapat diubah menjadi kekuatan dengan menatanya ke dalam rencana pasti dan mengungkapkannya dalam bentuk tindakan. Analisis atas ketiga sumber utama pengetahuan akan mengungkap kesulitan yang akan dihadapi orang-orang jika mereka hanya mengandalkan usaha mereka sendiri dalam merangkai pengetahuan dan mengungkapkannya lewat rencana-rencana yang mantap dalam bentuk tindakan. Jika rencana mereka lengkap dan cukup luas, mereka pada umumnya harus mendorong orang lain bekerja sama sebelum mereka dapat menyuntik orang-orang lain tersebut dengan elemen penting kekuatan. Memperoleh kekuatan lewat tokoh mastermind. Mastermind dapat didefinisikan sebagai koordinasi pengetahuan dan usaha dalam semangat keselarasan antara dua orang atau lebih demi tercapainya sebuah tujuan yang mantap.
Tak seorang pun akan mendapatkan kekuatan besar tanpa memanfaatkan mastermind. Pada bab 7, sudah diberikan instruksi-instruksi untuk menciptakan rencana guna menerjemahkan hasrat ke dalam wujud moneternya. Jika Anda menjalankan instruksi-instruksi tersebut dengan gigih dan cerdas dan selektif dalam memilih kelompok mastermind Anda sudah separuh jalan, bahkan sebelum mulai menyadarinya. Jadi, sebaiknya Anda berusaha lebih memahami keampuhan kekuatan tak berwujud yang tersedia bagi Anda dengan memilih kelompok mastermind Anda dengan cermat. Di sini kami akan membahas dua karakteristik prinsip mastermind yang bersifat ekonomi dan psikis. Ciri-ciri ekonomi sangat jelas terlihat. Manfaat ekonomi dapat diciptakan oleh mereka yang memagari diri mereka dengan saran, nasihat, dan kerjasama pribadi dari kelompok orang yang mau memberi bantuan dengan serius dalam semangat keselarasan sempurna. Jenis persekutuan kerjasama ini telah menjadi fondasi hampir semua kekayaan luar biasa. Pemahaman Anda akan kebenaran hebat ini jelas akan menentukan status keuangan Anda. Sifat psikis prinsip mastermind ini jauh lebih abstrak, jauh lebih sulit dipahami karena mengacu pada kekuatan spiritual yang tidak terlalu dikenal oleh umat manusia secara keseluruhan. Anda dapat menangkap sebuah pesan penting dari pernyataan berikut. Dua pikiran tidak akan dapat menyatu tanpa adanya kekuatan ketiga tak terlihat, tak berwujud yang dapat disetarakan dengan pikiran ketiga. Camkan baik-baik fakta bahwa hanya ada dua unsur yang dikenal di dunia, energi dan materi. Materi dapat dipecah menjadi satuan-satuan molekul, atom, dan elektron. Ada satuan-satuan materi lain yang dapat diisolasi, dipisah, dan dianalisis. Demikian pula, ada satuan-satuan energi. Pikiran manusia adalah sebentuk energi yang sebagian bersifat spiritual. Ketika pikiran dua orang dikoordinasi dalam semangat keselarasan, satuan-satuan spiritual energi pikiran-pikiran tersebut membentuk afinitas yang merupakan fase psikis mastermind. Prinsip mastermind atau khususnya ciri ekonomi prinsip tersebut. Pertama, menjadi perhatian saya lewat Andrew Carnegie. Penemuan prinsip ini adalah dasar saya menulis buku ini. Kelompok mastermind Pak Carnegie terdiri atas sebuah staf 50 orang yang mengelilingi beliau untuk sebuah tujuan pasti, membuat dan memasarkan baja. Beliau mendapatkan seluruh kekayaannya dari kekuatan yang ia kumpulkan lewat mastermind ini. Analisis catatan siapa saja yang berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa dan mereka yang berhasil mengumpulkan kekayaan tidak terlalu luar biasa. Dan Anda akan menemukan bahwa mereka telah sadar atau tidak menerapkan prinsip mastermind ini. Kekuatan besar tidak dapat diperoleh lewat asas lainnya. Energi adalah bahan bangunan yang dimiliki alam, yang ia gunakan untuk membangun setiap benda yang ada di dunia, termasuk umat manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lewat sebuah proses yang hanya diketahui ia sendiri, ia menerjemahkan energi ke dalam materi. Bahan bangunan alam juga tersedia bagi kita dalam energi yang terlibat ketika kita berpikir. Otak dapat diibaratkan sebagai sebuah baterai elektrik. Otak menyerap energi dari udara yang memancarkan setiap atom materi dan mengisi seluruh ruang. Sekelompok baterai elektrik akan menghasilkan lebih banyak energi dibanding satu baterai saja. Sebuah baterai akan menghasilkan energi setara jumlah dan kapasitas sel yang dikandungnya. Otak bekerja dengan cara yang sama. Ini menjelaskan mengapa ada otak yang lebih efisien daripada otak lain dan mendorong terciptanya pernyataan penting berikut.
Sekelompok otak yang dikoordinasi, terkoneksi dalam semangat keselarasan akan menghasilkan lebih banyak energi pikiran daripada satu otak saja. Seperti halnya sekelompok baterai elektrik akan menghasilkan lebih banyak energi dibanding satu baterai saja. Lewat metafora ini, semakin jelas bahwa prinsip mastermind menyimpan rahasia kekuatan yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mengelilingi diri mereka dengan otak orang-orang lain. Berikutnya adalah sebuah pernyataan lain menuju pemahaman yang lebih baik akan fase psikis prinsip mastermind ini. Ketika kelompok otak dikoordinasi dan berfungsi secara harmonis, peningkatan energi yang dihasilkan lewat persekutuan tersebut merembet ke setiap otak dalam kelompok itu. Henry Ford mengawali karir bisnisnya di bawah kemiskinan, ketidakmampuan baca tulis, dan ketidaktahuan. Hanya dalam waktu 10 tahun, Pak Ford berhasil mengatasi semua kekurangan ini dan dalam 25 tahun ia berhasil menjadi salah satu orang paling kaya di Amerika. Sambungkan hal itu dengan pengetahuan tambahan bahwa perkembangan paling pesat yang berhasil dicapai Pak Ford sejak ia menjadi kawan pribadi Thomas Alva Edison, dan Anda akan mengerti apa yang dapat dihasilkan oleh pengaruh pikiran seseorang terhadap orang lain. Lanjutan Lanjutkan dan perhatikan fakta bahwa prestasi paling luar biasa Pak Ford bermula dari perkenalannya dengan Harvey Firestone, John Burroughs, dan Luther Burbank. Semuanya orang dengan kapasitas otak luar biasa. Dan Anda kembali menemukan bukti bahwa kekuatan dapat dihasilkan lewat persekutuan pikiran. Tidak diragukan bahwa Henry Ford adalah salah satu orang paling terdidik di dunia usaha dan industri. Pertanyaan tentang kekayaannya tidak penting dibahas. Analisis teman pribadi paling akrab Pak Ford, sebagian di antaranya sudah disebut, dan Anda akan siap memahami pernyataan berikut. Orang menyerap sifat dan kebiasaan serta kekuatan pikiran orang-orang yang bergaul dengan mereka dalam semangat simpati dan keselarasan. Henry Ford mengalahkan kemiskinan, kebuta aksaraan, dan ketidaktahuan dengan menyekutukan diri bersama para pemikir besar yang vibrasi pikirannya ia serap ke dalam pikirannya sendiri. Lewat pergaulan dengan Edison, Burbank, Burroughs, dan Firestone, Pak Ford memperkuat otaknya dengan kuantitas dan kualitas kecerdasan, pengalaman, pengetahuan, serta kekuatan spiritual keempat orang ini. Selain itu, ia memiliki dan menggunakan asas mastermind dengan cara seperti diuraikan dalam buku ini. Asas tersebut tersedia bagi Anda. Presiden Franklin Roosevelt memboyong para pemikir terbaik di negaranya ke Washington untuk membentuk sebuah kelompok mastermind yang ia sebut Bank Otak. Selama dan seusai Perang Dunia II, kelompok mastermind yang disebut Tangki Ide sering diundang oleh para pemimpin pemerintahan dan industri untuk membantu mereka mengatasi masalah pelik. Kita sudah menyebut Mahatma Gandhi. Mungkin sebagian besar orang yang pernah mendengar tentang Gandhi hanya menganggap orang ini sebagai seseorang bertubuh kecil dan eksentrik yang pergi ke sana kemari tanpa memakai pakaian resmi dan merepotkan pemerintah Inggris. Pada kenyataannya, Gandhi bukanlah seorang eksentrik, tapi ia orang paling berkuasa di generasinya. Dipraktikkan berdasarkan jumlah pengikutnya dan keyakinan mereka terhadap sang pemimpin. Diperkirakan berdasarkan jumlah pengikutnya dan keyakinan mereka terhadap sang pemimpin. Terlebih lagi, ia juga mungkin orang paling kuat yang pernah ada. Kekuatannya pasif tetapi nyata.
Mari kita pelajari cara ia memperoleh kekuatan dahsyat tersebut. Hanya perlu beberapa kata untuk menjelaskannya. Ia memperoleh kekuatan dengan mendorong lebih dari 200 juta orang berkoordinasi jiwa dan raga dalam semangat keselarasan menuju satu tujuan pasti. Singkatnya, Gandhi membuat keajaiban karena adalah sebuah keajaiban ketika 200 juta orang dapat didorong, bukannya dipaksa, bekerja sama dalam semangat keselarasan untuk waktu yang tidak terbatas. Jika Anda ragu, ini adalah sebuah keajaiban. Cobalah dorong dua orang untuk bekerja sama dalam semangat keselarasan untuk waktu yang tertentu. Setiap orang yang mengelola sebuah usaha tahu, meminta karyawan mereka bekerja sama dalam semangat yang bahkan jauh dari selaras adalah hal yang sulit. Daftar sumber utama untuk memperoleh kekuatan, seperti yang telah Anda lihat, diawali dengan kecerdasan tak terbatas. Ketika dua atau beberapa orang berkoordinasi dalam semangat keselarasan dan bekerja demi sebuah tujuan yang mantap, mereka menempatkan diri mereka dalam posisi lewat persekutuan tersebut untuk menyerap kekuatan langsung dari gudang besar alam semesta tempat menyimpan kecerdasan tak terbatas. Inilah sumber kekuatan paling besar. Inilah sumber andalan para jenius. Inilah sumber andalan setiap pemimpin hebat, disadari atau tidak. Kedua sumber utama pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk mengumpulkan kekuatan tidak lebih andal dibanding kelima indera kita. Indra tidak selalu dapat diandalkan. Kecerdasan tak terbatas tak mungkin keliru. Pada bab-bab selanjutnya, metode paling bagus untuk berhubungan dengan kecerdasan tak terbatas akan dibahas secara lebih lengkap. Ini bukan ceramah agama. Prinsip-prinsip dasar yang diuraikan dalam buku ini tidak boleh ditafsirkan sebagai campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kebiasaan religius seseorang. Buku ini secara eksklusif hanya berisi instruksi kepada pembaca untuk mentransmutasikan tujuan pasti gairah untuk uang menjadi wujud fisiknya. Baca, pikirkan, dan meditasikan sambil membaca. Segera seluruh permasalahan akan terbuka dan Anda akan melihatnya dalam sebuah perspektif. Sekarang, Anda menatap detail bab-bab secara individu. Uang itu pemalu dan senang menghindar seperti gadis-gadis zaman dahulu. Uang harus dirayu dan dimenangkan dengan cara-cara yang lain dengan yang digunakan oleh seorang kekasih yang ngotot yang sedang mencari pasangan hidup. Lalu kebetulan kekuatan yang digunakan untuk merayu uang tidaklah berbeda jauh dengan kekuatan yang digunakan untuk merayu seorang kekasih. Kekuatan tersebut ketika efektif untuk mengejar uang harus dicampur dengan keyakinan, dengan hasrat, dengan kegigihan harus diterapkan lewat sebuah rencana yang mantap dan rencana tersebut harus diwujudkan ke dalam tindakan. Sumber terbaik untuk menciptakan kelompok mastermind Anda diantaranya adalah karyawan-karyawan Anda. Andrew Grove, CEO sukses dari Intel Corporation, melakukan hal ini. Grove bekerja bersama sebuah kelompok yang terdiri atas karyawan atau karyawati teknik, pemasaran, keuangan, dan administratif yang bekerja sebagai sebuah tim dalam sebuah lingkungan kerja informal. Tidak ada ruang kerja pribadi, atau tempat parkir khusus atau perlakuan istimewa lainnya terhadap petinggi perusahaan. Karyawan mendapat opsi saham yang murah hati, sehingga jika perusahaan berhasil untung dan harga saham naik, mereka dapat ikut menikmati hasilnya. Meski tim ini tampak biasa, mereka mengikuti kepemimpinan grup yang sangat menuntut. Ketika Intel menghadapi krisis di tahun 1976, tim secara sukarela berusaha lebih keras, bekerja lebih lama, dan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di lain waktu, diketahui bahwa
chip Intel Pentium memiliki cacat kecil yang hanya akan berpengaruh kecil terhadap pengoperasian alat. Keputusan grup untuk mengganti Pentium dengan biaya 475 juta US dollar daripada melepaskan sebuah produk yang tidak sempurna didukung sepenuhnya oleh para koleganya. Grup mendorong orang-orang bekerja dalam unit-unit kecil dan otonom, di mana setiap orang mengerti sistem tersebut dan peran mereka masing-masing. Setiap orang menyumbangkan pengetahuan, kepakaran, dan kreativitasnya. Anggota tim dilatih dan dimotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. Ketika krisis muncul, tim dengan sukarela mau bekerja lebih lama, memberikan energi dan kekuatan mereka untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketika datang dalam jumlah yang disebut uang besar, uang mengalir ke orang yang menampungnya, selancar air menuruni bukit. Ada arus besar yang tak terlihat kekuatan yang dapat diibaratkan sebuah sungai, kecuali bahwa yang satu mengalir menuju satu arah, menghanyutkan semua yang ada di tepian, di depan, dan ke atas menuju kekayaan. Sementara yang satunya lagi mengalir menuju arah berlawanan, membawa semua yang tidak beruntung ke dalam dan tidak mampu melepaskan diri dari sana lembah penderitaan dan kemiskinan. Setiap orang yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa tahu adanya sungai kehidupan ini. Sungai ini adalah proses berpikir seseorang. Emosi positif pikiran membentuk sisi sungai yang membawa orang ke kekayaan. Emosi negatif membentuk sisi yang menghanyutkan orang ke dalam kemiskinan. Ini perlu diketahui oleh orang yang membaca buku ini dengan tujuan mengumpulkan kekayaan. Jika Anda berada di sisi sungai kekuatan yang mengalir ke kemiskinan, buku ini dapat berguna sebagai sebuah dayung yang dapat Anda gunakan untuk menyeberang ke sisi lainnya. Buku ini berguna hanya jika Anda menerapkan dan menggunakannya. Hanya membaca dan menghakimi dengan cara apapun tidak akan membantu Anda. Beberapa orang pernah mengalami berpindah-pindah antara sisi positif dan sisi negatif sungai tersebut. Sekali waktu di sisi positif dan di lain waktu di sisi negatif. Keruntuhan Wall Street pada tahun 29 menghanyutkan jutaan orang dari sisi positif ke sisi negatif sungai tersebut. Jutaan orang ini berjuang keras, beberapa di antaranya dalam keputusasaan dan ketakutan untuk kembali ke sisi positif sungai. Buku ini secara khusus ditulis bagi jutaan orang tersebut. Kemiskinan dan kekayaan sering bertukar tempat. Kemiskinan dapat dan biasanya ia, tanpa dicegah, mengambil alih kekayaan. Ketika kekayaan menggantikan kemiskinan, perubahan ini biasanya adalah hasil rencana yang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Kemiskinan tidak butuh rencana-rencana. Kemiskinan tidak perlu bantuan siapa-siapa, karena kemiskinan itu kuat dan tanpa ampun. Kekayaan pemalu dan penakut. Kekayaan harus ditarik. Siapapun boleh menginginkan kekayaan, dan sebagian besar orang pasti begitu. Akan tetapi, hanya sedikit yang tahu bahwa sebuah rencana yang mantap ditambah hasrat membara terhadap kekayaan adalah satu-satunya sarana yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan kekayaan. Perilaku Ross Perot adalah contoh kekuatan komitmen keras. Bukan hanya ia sendiri, tetapi juga komitmen mastermind yang ia pasang di sekelilingnya. Ia memiliki gairah membara terhadap kekayaan dan mendapatkannya. Sebelum memulai Electronic Data System (EDS), ia adalah salah satu wiraniaga terbaik di IBM. Ia diingatkan bahwa keluar dari IBM untuk mendirikan perusahaan sendiri adalah sebuah kesalahan. Perot tidak peduli. Ia terinspirasi oleh visi apa yang mungkin terjadi.
Kesuksesan jelas menegaskan bahwa setia dengan impian Anda dan menularkan impian tersebut kepada sebuah tim pakar mastermind dengan kemampuan teknis untuk membantu perwujudannya mendatangkan keberhasilan dan kekayaan. Perot sangat yakin bahwa komitmen dapat mendatangkan mukjizat. Ini terlihat ketika IDS bersaing mendapatkan salah satu kontrak terbesar dalam industri komputer. Dua perusahaan, IDS dan IBM, adalah pesertanya. IBM jauh lebih kaya dan memiliki kelompok spesialis yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan di jajaran stafnya. IDS hanya memiliki sebuah tim dengan komitmen yang kuat untuk bersaing dengan mereka. Perot menang. Kira-kira 30 hari menjelang persaingan tersebut, saya berjalan masuk ke ruang dan ke-15 karyawan kami berkata, "Oke, kita mungkin tidak akan menang, tetapi ini akan menjadi sebuah pengalaman yang hebat." Saya tidak marah sama sekali. Saya hanya berjalan ke papan tulis dan menuliskan ketujuh kriteria untuk menilai kami. Lalu terdengar sebuah suara dengan nada rendah dan merdu. Kita akan mengalahkan mereka. Berani taruhan, 7 lawan 0. Itulah hari kami menjadi juara. Perot mengatakan bahwa kenaikan bonus, opsi saham, dan ribuan pekerjaan baru yang diperoleh berkat proyek ini adalah tidak diragukan lagi ganjaran berwujud untuk prestasi yang diraih. Akan tetapi, ia yakin bahwa yang lebih penting adalah kepuasan tak terkira mengetahui bahwa dengan kerja keras dan kreativitas, mereka berhasil menundukkan yang terbaik di dunia. Inilah yang membuat sebuah perusahaan hebat, sebuah tim yang bekerja bersama mastermind untuk mengalahkan perlawanan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 10. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 11. Misteri transmutasi seks. Langkah ke-10 menjadi kaya. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Terus terang, semuanya sangat penting bagi kami dan berharga. Sekali lagi, terima kasih. Semoga yang dibacakan memberikan manfaat dan menghibur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.